Shalom. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita mau terima berkat besar hari ini, amin. Amin. Kita mau sehidangan dengan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tatkala Engkau berdaulat Tuhan, tatkala Engkau menguasai hati kami, maka kami menikmati hadirat-Mu. Engkau sucikan dan Engkau kuduskan kami, agar segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, memulihkan hidup kami, membuat perkara-perkara yang besar bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, urapi setiap kami umat-Mu dan hamba-Mu. Terlebih kami ya Tuhan, yang mengambil bagian di dalam ibadah siang hari ini. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Jesus. Kiara lamana syakatakan Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Jesus. Kiara lamana syakatakan. Kiara lamana lamana. Kami Tuhan.
maka firman yang berkuasa akan mengubah hidup kita. Firman berkuasa akan memulihkan, bahkan memperbaharui hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Bekerjalah melalui firman-Mu, berkaryalah melalui firman-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang Kami bersyukur Bapa, di dalam ibadah kedua ini, mari Engkau urapi setiap jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa pujian dan penyembahan ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi murid yang setia, taat untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya sebentar perjamuan kudus, Tuhan mengurapi kami, mengampuni kami, menguduskan kami, sehingga kami benar-benar layak menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati firman-Mu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam ibadah kita yang kedua ini, saya rindu untuk saudara, betapa pentingnya supaya saudara
mengerti tentang iman. Di dalam sebuah pelayanan beberapa hari sampai mendekati sekarang masuk di bulan Oktober dan November, Desember, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi berjalan, kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Pertanyaan saya adalah, ketika kita ada di dalam pelajaran baptisan api, yang mana ujian boleh terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021 ini, sudahkah saudara mempraktekkan iman saudara di tengah-tengah padang gurun sesuai dengan firman kemarin? Apakah di dalam masa padang gurun iman saudara tetap kokoh, kuat, atau goncang? Maka saya ingin membawa sebuah kebenaran yang luar biasa. Iman itu seringkali kita berpikir bahwa pemahaman kita beriman. Ketika kita percaya, maka kita masuk dalam level iman, dan iman adalah bukti. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam iman kepercayaan kita, Tuhan mau lihat bukti sampai dia berkata, adakah aku menjumpai iman nantinya di muka bumi. Siang hari ini saya ingin berangkat dari gambarnya luar biasa ya. Iman adalah akte, hak kepemilikan. Nanti saya akan jelaskan. Saudara, ketika perjalanan memang suatu hal yang tidak mungkin. Ketika kita beranjak dari tempat yang satu untuk ke tempat yang lain, apalagi di situ ada jurang, ada tantangan, ada pencobaan, makanya saya beri di dalam tema ini ada sebuah pertanyaan, apakah saya bisa mengalami mukjizat? Katakan, apakah Anda bisa mengalami mukjizat? 2 orang, Tuhan yang amin percaya dengan ada mukjizat. Haleluya. Nah, kita akan berangkat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Bagus sekali ini ayat, sering, tetapi saya akan mencari di dalam terjemahan lain. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cara lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apal, saudara apal ya di luar kepala ya? Ya? Oh, pakar-pakar Alkitab itu apal ayat ini. Betul ya? Hari ini mari kita buka. Di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya ada kata hypostasis. Hypostasis. Ya, hypostasis. Pengertian pertama, dasar. Dasar itu ketika di atas permukaan tanah, dasarnya adalah di bawah. Kalau kita lihat iman itu pondasi, artinya ada di tempat kedalaman, artinya seberapa besar dasar pondasi di bawah, kekuatan di bawah, disitulah nanti bangunan ke atas menurut hitungan sesuai dengan hitungan kalkulasi berapa kedalaman untuk membuat sebuah dasar pondasi. Nah, ketika kedalamannya, saya kalau lihat lantai 5, lantai 6, lantai 100, lantai 200 umpamanya gitu ya, kedalamannya juga sangat dalam. Kenapa? Kalau tidak punya pondasi di bawah permukaan, maka dia akan roboh. Betul ya? Saudara apal tentang dasar. Hari ini saya ingin menjelaskan dari pemahaman
kata hupostasis ini dari pengertian bahwa kata dasar ini adalah iman, ini adalah jaminan hak, akte hak kepemilikan. Berbeda. Artinya adalah saya memberi sebuah contoh sertifikat atas nama. Itu di dalam pengertian saya mencari terjemahan-terjemahan lain, mencari definisi-definisinya, dan saya mendapatkan bahwa kata sertifikat ini kalau di dalam terjemahan lain, ya, iman adalah Alkitab yang terbuka, iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Arti kata jaminan di dalam pengertian definisi itu dikatakan sertifikat atas nama atau kepemilikan. Jadi kalau saudara beriman, artinya seperti sebidang tanah. Kalau saudara buat sertifikat itu tanah, saudara mau tinggalkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu hak saudara. Siapapun yang mengklaim tanah itu yang berakte hak pemilikan, maka saudara pasti mengusir orang itu. Karena itu milik saudara. Itu hak kepemilikan. Maka di dalam pengertian hupostasis ini adalah kalau saudara beriman, itu adalah segel mati hak pemilikan saudara. Saudara harus memahami ketika saudara beriman, itu sepenuhnya menjadi milik saudara. Cuman kadangkala Anda beriman, kadangkala Anda sudah punya sertifikat tanah, tetapi saudara tidak merasa memiliki tanah. Saudara beriman, tetapi saudara tidak melihat iman itu menjadi milik saudara. Saya ingin membawa sebuah dimensi baru. Bahwa kalau saudara beriman, saya ambil contoh. Di dalam pengertian iman adalah akte hak kepemilikan. Contoh, sertifikat tanah bukti yang sah atas kepemilikan. Kalau di dalam tanah itu ada benalu, ada semak berduri, ada batu-batuan, itu keputusan saudara untuk membiarkan tanah itu mau dibuat apa, mau jadi apa, mau tanah yang gembur, tanah yang subur, tergantung saudara. Iman, ketika ada kepemilikan daripada diri saudara, tergantung saudara kapan itu mau realisasi. Kalau memang ada benalu, kalau memang ada semaduri, itu keputusan saudara. Memiliki tanah, kalau ada benalu itu kan keputusan saudara. Apakah saudara izinkan itu? Atau saudara izinkan semak berduri, itu keputusan saudara. Iman demikian. Keputusan saudara adalah apakah iman itu menjadi realita, kenyataan atau tidak. Keputusan saudara. Makanya orang berkata, aku beriman. Betul. Tapi saudara tidak ngerti iman. Saya pastikan ketika saya memahami tentang pengertian sekarang, banyak orang beriman, tetapi dia tidak mengerti bahwa iman itu sesungguhnya. Saudara lihat, dalam terjemahan lain ini hebatnya. Terjemahan lain bilang begini, iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Kenapa? Karena dia memiliki. Saudara kalau memiliki iman, sama seperti saudara memiliki tanah, memiliki sertifikat tanah, saudara punya hak paten lewat apapun itu, klaim apapun itu tanah saya. Itu iman saya. Saya pasti memiliki tanah itu. Saya pasti memiliki iman itu. Saya pasti memiliki apapun yang ada di area tanah saya, apapun yang saya imankan. Ya,
Saya terus, karena ini permulaan saya akan bawa sampai saudara mengerti. Ya, ini Pak Pendeta lari kemana? Nanti kita jelaskan. Nah, bukti yang jelas bahwa apa yang tidak terlihat sebenarnya itu ada. Contoh, Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26 demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara lihat, ada kata bukankah kamu lebih berharga daripada rumput itu? Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga bakung itu? Bukankah kamu berharga daripada burung-burung itu? Tuhan bilang begini, pandang. Kalau burung saja aku sanggup beri makan, apalagi memberi makan anak-anak yang beriman. Kalau burung saja dijamin kehidupannya, apalagi kita anak-anaknya. Dari segi perkataan firman, kalau burung saja aku pelihara, tetapi kenapa pada saat ini engkau tidak melihat pertolongan? Kenapa saat ini kami hidup di dalam kekurangan, kemiskinan, kami hidup dalam penderitaan? Kenapa? Bukankah Tuhan berkata, kalau burung aja aku pelihara, apalagi kalian? Berarti kehidupan kita lebih buruk daripada burung. Betul? Saudara harus genapi. Saya mengajar supaya saudara kalau beriman jangan goyah. Iman batu karang itu jangan iman kerupuk. Kerupuk itu kecil, digoreng membesar, kena angin melempem, diremek kecil, dimakan jadi sedikit. Tapi kalau iman batu karang itu ada ombak dia tidak bergeser, ada badai dia tidak bergeser. Iman, maka Tuhan katakan, Petrus, engkaulah Petrus, batu karang. Nah, saudara perhatikan. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 22, saya ingin membawa sebuah pemahaman tentang iman. Seperti iman menurut pemahaman sekarang yang Tuhan mau beritahu kepada kita. Tolong. Ibrani 11 ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Di dalam Kejadian akhir, ya, kitab Kejadian akhir, kalau tidak salah pasal 49-50 kalau tidak salah ya. Di situ Yusuf berkata, ingat kalau aku mati, bawa tulang-tulangku ke tanah perjanjian. Saya mau tanya. Saya ingin saudara tuh mengerti tentang iman. Ya, jangan iman imron, imanan. Ya, saya mau bawa saudara itu kalau iman itu begini. Seperti Yusuf itu begini. Terjemahan lainnya hebatnya begini, firman Allah yang hidup. Dan karena iman Yusuf ketika mendekati akhir hidupnya dengan penuh keyakinan, penuh iman, keyakinan yang dia belum melihat, namun dia percaya mengatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian besar keyakinannya, dengan demikian besar imannya, sehingga dia menyuruh, dia ngomong, dia berbicara kepada saudara-saudaranya, kamu buat janji sama aku. Mereka berjanji untuk membawa, kalau aku mati, bawa tulang-tulangku pada waktu kamu berangkat nanti. Pertanyaan saya, waktu dia ngomong ini posisinya di mana? Baru ngobrol-ngobrol sehelo, makan bareng sama saudara-saudaranya. Ya, di Kejadian pasal akhir itu mereka bertemu sama saudara-saudaranya, sama bapaknya. Belum ngerti bagaimana gambaran tanah perjanjian. Belum ngerti di mana, kapan, waktunya.
Jadi iman adalah bertumbuh dari yang kecil. Seringkali orang itu mau melihat realita kenyataan yang besar. Saudara, kadangkala iman Tuhan berikan supaya setia dengan perkara kecil. Maunya iman punya pesawat, ngawur. Punya iman saja, yang kecil saja gugur, apalagi minta yang besar. Jadi Yusuf mau tahu berapa kapan waktunya tulang-tulangnya dibawa ke tanah perjanjian? 400 tahun. Yusuf sudah lihat belum? Belum. Makanya Ibrani mempertegas apa yang dibicarakan Yusuf. Rasul Paulus mempertegas, ini loh iman seperti Yusuf. Makanya Ibrani 11 itu tokoh iman di situ disebutkan. Salah satunya ada Musa, ya, ada ada beberapa orang-orang hebat di situ. Salah satunya Yusuf. Setelah 400 tahun baru tulang-tulangnya dibawa. Dia sudah jadi tulang belulang. Dia nggak tahu dibawa apa tidak. Tetapi sejak dia ngomong begitu, dia punya keyakinan. Saya berharap saudara kalau punya iman, jangan lihat yang sekarang. Gugur imanmu. Lihat ke depan. Makanya saya gambar sebuah pohon. Pohon kecil ini mau lihat hari ini aku tanam, aku berbuah. Pohon kau ngawur, dari mana itu ujungnya? Banyak orang itu tidak bisa melihat waktu. Banyak orang itu mau 3 in 1. Nescafe. Ya, ada kopi, gula, susu. Tinggal minta air panas. Iman ngawur. Iman itu perlu pertumbuhan. Di situ ada padang gurun. 40 tahun. Di situ ada laut terbelah. Di situ ada 10 kutuk yang diberikan kepada Tuhan, kepada Firaun. Ada perjalanan step by step. Saya berharap kalau saudara mau melihat masa depan yang sukses, izinkan padang gurun itu. Kalau memang itu terjadi, imanmu tidak pernah goncang sekalipun di padang gurun. Itu iman. Banyak orang ngomel ketika tidak menjadi jawaban. Haleluya. Lanjut. Saya mau bawa di dalam sebuah pemahaman. Iman itu tumbuh karena firman. Ya, kalau kita memperhatikan, saudara yang terkasih, di dalam kitab Markus ada hikmat, ada iman, ada mukjizat. Dari hikmat Tuhan akan berbicara ketika firman itu tumbuh, maka muncul iman. Maka ketika saudara diberikan pewahyuan, ketika saudara diberikan pengertian, umpama di dalam bidang pelayanan, umpama di dalam kehidupan pekerjaan, umpama dalam kehidupan usaha pekerjaan, umpama dalam kehidupan dunia usaha, rumah tangga, pasti Tuhan kasih hikmat. Pasti. Ya, amin ya. Amin ya. Boleh. Nah, antara hikmat ke iman, saudara perhatikan. Tuhan mau lihat pertumbuhan, maka dikatakan dasar. Dasar yang lain adalah pohon. Seberapa besar akar daripada pohon itu, maka ketika dia naik, dia tidak akan pernah goncang oleh tiupan angin. Bahkan apapun, badai panas, hujan, apapun, dia akan tetap kokoh. Karena apa? Karena perjalanan hikmat ke iman. Tuhan kasih contoh, hendaklah engkau berakar di dalamku. Ya. Lalu
pengertian ini, saudara yang terkasih, mari kita buka Markus 4 ayat 8. Markus 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Halo tanah yang subur. Itu berbicara pribadimu. Engkau mau melihat hasil daripada imanmu itu. Apakah 30, 60, atau 100, atau 10, atau tidak ada sama sekali. Tuhan mau bilang begini, tergantung media. Pohon tetap akan tumbuh, tetapi pohon juga lihat media. Nah, saudara lihat, media ini menentukan. Kalau di ayat ketiga sampai ke-8, firman Tuhan bilang begini, di dalam Roma 10 ayat 17, tidak usah dibuka, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus, katakan amin. Maka saya berangkat kepada Markus 4, mulai ayat 3 bilang begini, saya terjemahkan saja pengertiannya. Penabur itu menaburkan firman. Ada yang namanya tanah di pinggir jalan, berbicara orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, benih itu ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Saudara, ketika saudara dengar firman hari ini, siang ini, lalu saudara pegang itu firman. Tatkala dalam perjalanan pulang ke rumah, seharusnya firman yang saudara dengar hari ini, Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Persoalannya, seringkali saudara selalu melihat realita kehidupan. Tidak sedikit iblis mencuri, dikatakan burung mengambil makanan itu. Nah, seringkali firman itu tidak menjadi realita kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita mendengar firman hanya di permukaan, dan habis itu pulang, kita lupa dengan firman itu. Saya ingin mengajar saudara tentang iman, tapi jangan sampai pelajaran tentang iman, pendetanya sudah keluar urat, saudara, oh gitu ya, ya sudah, besok udah lagi, bimbang, ragu lagi, ya. Jangan seperti itu. Nah, ada firman atau media itu tanah bebatuan. Tanah bebatuan itu demikian juga yang ditaburkan di tanah bebatuan, berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kalau ada firman, aminnya kenceng. Amin. Gembira luar biasa. Tetapi, nah ada lihat ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nanti hari Senin, apabila kemudian datang penindasan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, penganiayaan karena firman itu, mereka tinggalkan kebenaran firman itu. Hari Minggu antusias minta ampun. Tetapi ketika realita berhadapan dengan situasi keadaan hari Senin, udah hilang firman itu. Mana firman itu, mana iman itu, sekarang mana buktinya? Saya mau bilang, ketika Yusuf percaya, tulang-tulangku, dia belum mati sudah ngomong. Baru terjadi. Dia yakin dengan apa yang dia imani. Nah, tapi saudara bagaimana? Makanya saya kasih media. Pohon itu ingin tumbuh, ingin berbuah 30, 60, 100. Tetapi medianya yang harus diberesin. Ada lagi tanah berduri. Saudara memiliki sertifikat hak. Saudara punya iman.
punya hak kepemilikan. Tapi saudara izinkan tanah itu ada batu. Saudara izinkan berduri. Saudara izinkan. Makanya saya kasih pengertian. Kalau berduri bagaimana? Berduri ini begini. Ada firman, ya, ditaburkan, ya, di tanah, ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman, lalu khawatir akan dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Aku punya gesek, aku punya apa lagi? Setiap kebutuhan demi kebutuhan. Aku punya kredit card, aku punya deposito, boleh-boleh saja. Tapi sering sekali yang terjadi adalah kalau tidak sesuai dengan keinginanmu, maka firman itu terhimpit dengan keinginan. Makanya saya harus bilang, mana keinginan, mana kebutuhan. Utamakan kebutuhan, baru keinginan. Betul? Betul ya? Haleluya. Nah, saudara lihat bagaimana dengan tanah yang subur? Nah, tanah yang subur adalah tanah yang menentukan. Jangan biarkan benalu, duri merusak iman. Kalau saudara mau mengaplikasikan iman, maka tanah subur ini akan berbuah 30, 60, bahkan 100. Jangan izinkan benalu, jangan izinkan duri, jangan izinkan hatimu rusak. Orang yang gampang hatinya rusak, maka saya pastikan imannya iman tempe. Kalau digosong, kalau digoreng, kelamaan gosong, dibuang. Buatnya sulit. Ya, saudara lihat, barang siapa yang tidak menjaga hati, saya pastikan imannya mudah seperti di tanah berduri, tanah bebatuan atau pinggir jalan. Dia bukan media yang subur untuk tumbuhnya dari hikmat keiman. Makanya kalau saya melihat, saya minta hikmat, saya diberi hikmat, saya beriman, tetapi hatinya rusak, maka saya berani berkatakan tidak akan pernah terjadi jawaban. Saya pastikan. Kenapa? Karena Tuhan butuh media. Firman itu butuh. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kalau firman itu ingin ditabur di media? Kalau di pinggir jalan tidak mungkin dia tumbuh. Kalau di bebatuan tidak mungkin dia tumbuh. Maka saya mau bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga hati. Haleluya. Kalau demikian, saudara kalau melihat, kalau saudara tanah subur, maka mukjizat terjadi. 30, 60, 100. Dari iman ke mukjizat ini tidak main-main. Ada orang beriman mau lihat mukjizat, bayar harga dulu, men. Enak kali kita jungkir balik berdoa. Enak kali kita ini puasa. Yang tidak puasa, tidak berdoa. Saya setuju, firman Tuhan bilang begini. Burung di udara saja enggak menabur. Burung di udara saja dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia diberi makan. Apa saudara burung? Tidak kan? Jangan mau disamakan dengan burung. Saudara orang beriman. Saya jawab begitu. Tetapi kalau dia berkata burung aja dipelihara, bagaimana mungkin orang beriman tidak dipelihara? Maka Yakobus berkata, 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Nah, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Terus? Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Baru sempurna, baru 30, baru kita ngomong 60, kita ngomong 100. Kalau iman itu mobil yang aku percaya tahun ini mukjizat terjadi, Allah memperlakukanku dengan ajaib. Yoel 2 ayat 26, ajaib, pasti mukjizat, pasti. Tapi Tuhan juga melihat Yakobus. Jadi maksud saya, jangan copot sedikit-sedikit ayat saudara klaim. Harus lihat ayat yang lain. Benar? Anggo, haleluya. Tanda mengerti atau tanda tak mengerti. Haleluya. Saudara mau hikmat, mau beriman, aplikasikan lewat iman, tapi saudara nggak ada perbuatannya. Apa perbuatannya? Nanti saya jelaskan lebih dalam. Apa itu perbuatannya, Pak? Ya, nanti kita lihat. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, saudara, cukup sampai di sini peta tentang Markus 4 ayat 8. Lalu kita berjalan. Bagaimana dengan hikmatnya Elia? Elia punya hikmat dan dia melakukan iman. Terjadi mukjizat. Kenapa? Mari kita lihat. Elia adalah kehidupannya sama seperti kita. Tetapi cara mengklaim kepemilikan iman banyak yang tidak sama seperti Elia. Amin ya. Saya minta tolong kalau saudara sama Elia, ayo doa sekarang turunkan hujan. Ayo. Bisa? Hujan itu tadi turun. Saudara ke gereja, itu hujan, tunggu dulu sampai saya gereja baru hujan lagi. Bisa? Haleluya. Artinya iman Elia tidak sama dengan iman kita. Tetapi apakah bisa seperti Elia? Firman Tuhan yang bilang kita ini sama seperti Elia. Kenapa? Karena medianya, karena kepemilikannya. Elia punya iman itu seperti dia punya akte. Dia sah, ini tanahku, ini buktinya. Maka kalau aku beriman, apapun dia berkata, hujan berhenti. Hujan turun. Api turun. Karena dia mengklaim bahwa kuasa ilahi diberikan kepada dia. Dan dia beriman, apapun dia lakukan, maka dia berkata begini, aku tidak mau mati. Tahu, Elia tidak mati. Dia diangkat ke sorga. Dalam keadaan hidup-hidup. Hebatnya Elia. Segala sesuatu, raja bisa tunduk sama dia. Tapi kita tidak bisa tunduk. Ya, dengan situasi dan keadaan. Terus, saya ambil contoh kehidupan singa. Saya kebetulan sering nonton ini. Nah, singa itu dia tidak akan membiarkan musuh menguasai daerah kekuasaannya. Umpama saya anggap ini areanya, maka singa saudara boleh cek. Makanya kalau tidak nonton tuh rugi, tidak bisa ngomong. Ya, begitu dia lihat di situ ada sudut, ada pohon, dia kencingin, maaf kata. Sudut sana dia kencingin, sudut sana dia kencingin. Itu memberi tanda bahwa ini area saya. Ini anak dan istri saya. Umpama ada istri, ada anak. Ya, ada betinanya maksudnya. Jadi singa itu memberi tanda bahwa dia punya kepemilikan. Lalu ada singa luar masuk. Maka dia bertaruh di sana sampai mati. Sampai mati dia bertaruh, dia membela. Kalau tidak dia sampai mati, dia kalah, dia lari, itu pengecut. Tetapi biasanya singa itu sampai mati. Dan kalau ada singa luar yang berkelahi sama dia menang, paling pertama yang dibunuh anak-anaknya. Halo, saudara boleh buka di YouTube. Kalau singa masuk, singanya lari atau mati, dia tidak sentuh betinanya, tapi dia sentuh cari anak-anaknya. Yang kecil-kecil dimakan, dimatikan. Kenapa?
Iman saudara menentukan anak-anak saudara. Oh, kaget sekarang. Saudara sebagai orang tua, iman saudara menentukan juga buat anak-anak saudara. Maka singa ini, kalau dia mempertahankan areanya, dia mempertahankan kepemilikannya, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa mempertahankan iman. Makanya dia bilang apa? Ketika ada di pinggir jalan, ada di bebatuan, ada di semak berduri, ada tantangan, dia lari dari iman. Saudara beriman apa sekarang? Anak-anakku ingin diberkati, usahaku ingin diberkati, pekerjaanku diberkati, pelayanku diberkati. Tetapi ketika ada tantangan, saudara lari. Saudara tidak siap dengan padang gurun. Ketika ada ujian padang gurun, saudara berontak dengan padang gurun. Saudara marah ketika saudara ada ujian. Ketika saudara dalam pelayanan, saudara bisa berkhotbah, saudara bisa menyampaikan firman, mengasihi, sukacita, harus ada damai sejahtera. Tetapi di tengah-tengah keluargamu, engkau diberikan tidak damai sejahtera. Ada orang terdekat untuk menjadi ujian imanmu, ternyata tidak sesuai dengan omongan. Tidak sesuai yang difirmankan, dibagikan firman. Ternyata dia kalah dengan orang terdekat sendiri. Masalah apa? Masalah sukacita dan damai sejahtera. Artinya, saya mau katakan kepada kita semua. Lalu dengan kata singa ini, saya ambil contoh kenapa Elia ini penting untuk dibahas. 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara rindu hikmat? Saudara rindu iman saudara terjadi mukjizat? Amin ya? Setuju? Amin. Raja-raja bilang apa? Perbaiki mezbahmu. Selama engkau tidak perbaiki mezbah, mimpi kali ya minta hikmat. Hikmat itu tidak akan pernah datang, karena dia itu karunia-Nya Tuhan. Hikmat itu datang ketika saudara memperbaiki mezbah. Maka dikatakan perbaiki yang paling pertama. Baru di sini muncul hikmat. Baru di sini bagaimana nanti antara hikmat ke iman. Saudara, antara hikmat yang diberi Tuhan ketika saudara menjalankan bisnis saudara, saudara diberikan hikmat untuk mengelola, menata, membuat terobosan demi terobosan. Ada pintu tertutup di tahun ini, tapi Tuhan berikan hikmat, lakukan ini, lakukan itu hikmat sedang turun kepadamu. Ketika dari hikmat itu berjalan supaya merealitakan mukjizat, maka saudara butuh namanya iman. Ketika iman itu berjalan, saudara dengar firman, maka firman Tuhan berkata dari hikmat kepada iman. Kalau caranya Elia, saya kasih tahu hari ini, caranya Elia adalah ayat 34 dan 35. Ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia berkata, dia ngomong, penuhilah 4 buyung dengan air. Penuhilah 4 buyung, 4 gentong ini, air. Dan tuangkan ke atas korban bakaran. Tuangkan, pertama itu tuangkan atas korban bakaran. Terus. Dan ke atas kayu api itu. Atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Ya, buat kedua kali lagi. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Terus. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Artinya parit ini, saudara lihat, parit ini pun penuh dengan air. Parit itu model kayak lingkaran itu, kayak got gitu, ya, dibuat lingkaran, taruh batu, taruh kayu bakar, taruh korban bakarannya di atas, disiramin.
Kalau menurut Elia, langkah pertama ini saya mau mengajar kepada saudara langkah iman. Langkah iman kalau saudara masuk terima dengan logika, saudara akan gagal dalam beriman. Kalau saudara mau melihat mukjizat, saudara melangkah dalam iman, tetapi harus masuk dalam nalar saudara, iman itu gagal. Maka dikatakan, bagaimana mungkin ya orang-orang nabi-nabi 450, terus nabi Raja Ahab, berikut orang-orang juga yang mengambil air itu, loh 4 gantang, 4 galon gini, ya bahasa sekarang, siramin itu penuh, batunya disiramin, kayu bakarnya siram sama air. Elia tahunya ini kan, padahal pada waktu itu ya, air itu mahal, karena pada masa kekeringan, 3,5 tahun. Jadi air paling mahal dibanding yang lain. Tapi Elia bilang begini, di hadapan Tuhan, dia sanggup seperti janda Sarfat. Dia sanggup dengan segenggam tepung, tidak akan habis 3,5 tahun. Apalagi air. Tuhan ingin membuktikan bagaimana Elia ingin membuktikan bagaimana kerjanya hikmat sampai kepada iman. Kalau hikmat diberi, lalu Elia tidak punya iman, ini air, enggak mungkin. Saudara, sayangnya imannya Elia tidak sama dengan imannya kita. Halo? Kalau saudara mau bakar, buat bakar-bakar ikan. Ada kumpul-kumpul, ayo kita bakar-bakaran. Bawa air ya, untuk apa? Itu kita siram. Oh gendeng ini orang. Harusnya bawa minyak. Kayunya kering, ini dibasahin pakai air lagi. Saya mau kasih tahu, Tuhan bekerja kepada dirimu tidak pernah dengan logika yang saudara terima. Tuhan mau bekerja dalam setiap jemaatnya. Kalau itu logika saudara, Tuhan tidak akan kerjakan sesuai dengan logika saudara. Dia pakai logika sorga. Amin. Nah, saudara perhatikan. Ketika perjalanan iman kepada mukjizat, apa sih tujuannya Elia? Apa sih tujuannya Tuhan untuk menampilkan Elia di tengah-tengah 450 Nabi Baal, di tengah-tengah Raja Ahab, di tengah-tengah umat-umat percaya, Tuhan sedang lakukan apa? Alkitab mencatat 36 ayat 37. Tolong bagikan. Ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, ya, pada hari ini biarlah diketahui orang, supaya, catat baik-baik, diketahui orang bahwa Engkaulah Allah, Engkau Allah di tengah-tengah Israel, di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, ya, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Tunggu dulu sebentar. Jadi hikmat ini yang suruh taruh air itu perkataan Tuhan. Itu hikmat yang diberikan kepada Elia. Seringkali gereja, seringkali keluarga lepas keluarga, seringkali kita ketika Tuhan berbicara untuk Tuhan supaya kita melakukan ini, tetapi kita sering melakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan karena kita melakukan sesuai dengan pikiran kita. Contoh, mana buktinya? Bertahun-tahun kami berdoa, mana buktinya? Saya mau pastikan Tuhan tidak akan pernah menjawab setiap orang yang berkata begitu. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau bekerja tidak dengan logika saudara. Makanya betul dia kata dalam kitab Yeremia, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu, kehidupanmu bagaikan bumi dan langit. Tuhan itu sangat sempurna. Dia merancangkan damai sejahtera. Jadi kalau saudara mengklaim ukuran iman saudara seperti ini, saya pastikan tidak seperti itu jalannya nanti. Ya, terus 37-nya. Ayat 37, jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui
bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Artinya saya mau katakan kepada jemaat ibadah kedua saat ini. Tuhan melakukan yang namanya di dalam pengertian Markus 4 ayat 8. Aku akan memberkati kamu 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Saya sambung di dalam satu raja-raja ini supaya engkau diberkati. Artinya supaya orang tahu. Supaya tetangga-tetanggamu itu tahu. Pebisnis-pebisnis saingan-sainganmu itu supaya tahu. Mereka orang yang mengenyekmu, yang menghinamu, yang merugikanmu, yang dulu pernah mengacaukan hidupmu. Supaya mereka tahu bahwa imanku sanggup menurunkan api. Seringkali kita ini kalah di sini. Seringkali kita tidak bisa menjadi jawaban. Karena saudara diberkati punya tujuan supaya orang lain bertobat. Tapi sayangnya saudara diberkati menjadi batu sandungan. Haleluya. Amin. Saudara diberkati supaya orang lain bertobat. Catat ayat ini. Tetapi seringkali kita diberkati justru menjadi batu sandungan. Perkataan maupun perbuatan. Nah, artinya tujuan Tuhan supaya Elia ini menurunkan mukjizat ini, dia ngomong supaya mereka tahu Tuhan bahwa engkau memberikan otoritas kepadaku untuk menurunkan api. Di dalam diri saudara ada otoritas. Di dalam diri saudara ada kuasa. Cuman kuasa itu tidak bisa dilaksanakan ketika ada di semak berduri. Tidak bisa dilaksanakan ketika ada di padang gurun. Seharusnya sampai hari ini saya tetap percaya mukjizat pasti terjadi. Saya masih hari ini walaupun dengan situasi dan keadaan seperti ini, tapi Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Amin. Maka dari itu, kalau saudara mau melihat mukjizat, ayat 38. Hebat 38 ini. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Air habis dijilat. Saudara lihat, batu dibakar habis oleh api. Kadangkala cara kerja Tuhan ini tidak masuk di akal. Kalau saudara tidak yakin, sampai contoh ya, coba lihat ya. Dari iman sampai ke hikmat, coba lihat ya. Iman ke hikmat, di situ coba lihat. Yakobus 5 ayat 17-18. Ya. Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Catat ya. Elia itu sama seperti kita. Terus? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Persoalannya, sudah iman tidak sama, doanya juga nggak sama. Halo? Terus? Supaya hujan jangan turun. Hujan itu tidak bisa turun karena doanya Elia. Terus? Dan hujan pun tidak turun di bumi. Hujan tidak turun berapa lama? Selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun 6 bulan tidak turun. Terus? Lalu ia berdoa pula. Dia doa lagi. Dan langit menurunkan hujan. Iya. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara jangan main-main sama orang yang diurapi. Halo? Jangan anggap remeh orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan suka ngomongin orang-orang yang diurapin Tuhan. Ya, cabut kata-katamu ya. Halo? Setiap diri kita, jangan keluar kata-kata penghakiman. Jangan keluar kata-kata cacian. Jangan keluar kata-kata negatif sama orang-orang yang diurapi Tuhan. Ada ayat ngomong yang lain berkata begini. Ketika kita menyentuh orang-orang yang diurapi, sama dengan kita menyentuh biji mata Tuhan.
Elia bilang begini, 3 tahun 6 bulan dia ngomong hujan tidak turun. Apakah dia Tuhan? Bukan. Karena roh dalam diri Elia adalah roh Tuhan yang berkuasa. Jadi ketika Elia tahu dia punya klaim di situ, dia punya akte kepemilikan iman dan kuasa, maka dia sanggup mengatur apa yang dia doakan. Itu hebatnya Elia. Lalu Pak, apa bisa enggak saya atur? Saudara, sekali lagi saya mau katakan, semua itu datangnya dari Tuhan. Tapi kita bisa minta sama Tuhan karena kita diberi otoritas. Ya, diberi otoritas, makanya ada orang sakit sembuh. Ya, ada orang buta melihat, orang tuli mendengar. Loh, siapa yang menyembuhkan? Bukan kita, tetapi roh yang ada dalam diri kita. Kalau minta hujan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, bagaimana caranya? Roh yang hebat itu ada dalam diri saudara. Tapi seringkali kita tidak yakin dengan doa kita. Makanya Elia bilang begini, ya, di dalam Yakobus bilang nih, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa, artinya imanmu, mukjizat ini terjadi karena kesungguhan hatimu dalam berdoa. Halo, mau minta hujan turun, mau minta pintu terbuka, berkat turun, tapi saudara tidak mau berdoa. Ada yang berdoa, tapi saudara cemooh. Aduh, mengerikan. Kasihan saudara ini. Haleluya. Paham sampai di sini tentang doa Elia? Doa ini yang bisa merubah. Lalu saudara klaim, mana buktinya? Jangan tempeleng, malaikat tempeleng bahaya. Herodes ditempeleng sama malaikat. Kalau kita ngomong gitu, jangan izinkan malaikat tempeleng kita. Seolah-olah kita itu nantang sama Tuhan, mana buktinya? Yusuf pun berkata, hari ini aku masih hidup, tapi ingat tulang belulangku bawa ke tanah perjanjian. Walaupun belum melihat, tetapi pasti terjadi. Maka Ibrani 11 ini, saya ingin menjelaskan secara detail. Bahwa kalau Anda beriman, pasti terjadi. Kalau Anda beriman, buktinya adalah sekarang saudara belum melihat, tetapi pasti itu beriman. Tidak boleh ada lagi orang-orang yang ngomong, mana doamu, mana imanmu, mana bukti. Bertobat. Halo, saya mau hari-hari ini engkau beriman itu kokoh dan kuat. Apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Amin ya. Apa kata firman hari ini? Supaya firman ini saudara tanah subur, terima ini. Jangan sampai pulang. Kok gitu ngomongnya pendeta? Kok sepertinya begitu? Enggak benar itu. Aduh saudara. Cobalah. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Bukan kami paling benar, tetapi saya ingin menjelaskan supaya iman saudara itu jangan diambil oleh burung gagak. Jangan iman saudara itu, benih saudara itu diambil sehingga tidak menumbuhkan iman. Hari ini, mari kita buktikan tahun ini. Oktober, November, Desember. Ada beberapa pribadi yang Tuhan sudah buktikan. Ya, apakah saya? Makanya tema kita, apakah saya Tuhan? Ya. Apakah saya itu Tuhan? Apakah mukjizat itu berlaku buat saya Tuhan? Saya mau bilang, hai tanah, perbaiki hatimu. Gemburkan tanahmu, gemburkan hatimu. Izinkan firman. Izinkan benih hari ini dia tumbuh. Jangan dengan logika. Hari ini saya mau berkata, jemaat Tuhan di tempat ini jangan pakai logika. Saudara beriman, buang logika saudara. Bukan berarti saya buang pengetahuan. Silahkan saudara pakai accounting, silahkan saudara pakai manajemen, silahkan saudara pakai pembukuan. Tetapi selama itu saudara andalkan. Dan saudara tidak mengandalkan iman. Untuk sanggup membuka pintu-pintu seperti Elia. Saudara tidak akan pernah ketemu jalan keluar. Amin ya.
Mungkin firman ini tidak agak santai, tapi tajam, agak nusuk. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita perjamuan kudus, persiapkan hati kita. Bapa Surgawi, biarlah dengan perjamuan kudus kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Di sini ada berkat, di sini ada kekuatan, di sini ada penyucian dan pengudusan. Kenalah Rabai As-Sakatakala. Mari saudara silakan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sangatlah mulia dosaku disucikan. Haleluya Yesus Tuhan. Salibnya sambil saudara berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Mari kita berdiri, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu, darah Kristus di tangan kirimu. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kuduskan kami hamba-Mu terlebih dahulu, perbuatan, perkataan, pikiran, hati hamba-Mu. Ketika hamba-Mu memimpin terlebih dahulu, biarlah Tuhan pengampunan itu kepada hamba-Mu. Demikian juga kepada sidang jemaat-Mu. Tuhan ampuni, kuduskan, tahirkan, sucikan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami terima. Ini di tangan kami adalah roti dan anggur, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati menjadi tubuh dan darah-Mu. Angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami, menyembuhkan segala penyakit kami, melindungi kami dari segala wabah penyakit. Dengarkan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus, katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan saudara duduk. Kita memuji Dia. Kinala Rabaya Sakata. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Kinala Rabaya Sakata kala. Haleluya. Oh haleluya. Mari engkau ucapkan syukur dengan pujian ini. Ucapkan syukur, engkau bawa, engkau naikkan. Haleluya.
Engkau baik Tuhan. Aku percaya, kami percaya, umat-Mu percaya, 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 terjadi, terjadi, terjadi tahun ini, terjadi tahun ini. Imanku, aku percaya, terjadi, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi. Oh, haleluya. Kerabayasa. Innala rabayasa. Bebaskan hatimu saat ini. Bebaskan hatimu saat ini. Bebaskan. Roh Kudus sedang bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja. Dia ingin melawat saudara. Dia ingin melawat saudara. Dia ingin melawat saudara. Kinala rabaya la rabaya la rabaya la rabaya sakata. Kinala rabaya la rabaya. Kinala rabaya sakata kala. Kinala rabaya sakata kala. Kinala rabaya sakata kala. Kinala rabaya sakata kala rabaya. Oh, haleluya. Kami percaya terjadi Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu pasti terjadi. Kami percaya Tuhan. Iman kami pasti terjadi. Haleluya rabaya sakata. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Lawat kami semua Tuhan. Lawat kami ya Bapakku. Kami tetap percaya Tuhan. Tahun ini Tuhan, tahun mukjizat bagi kami. Tahun mukjizat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tahun ini kami klaim apa yang kami yakini, apa yang kami imani pasti terjadi Tuhan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. How great is our God. Stay with me. How great is our God. And all you see, how great is our God. How great. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Aku Tuhan Allahmu,
bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya aku katakan umatku yang aku kasihi, jangan sekali-kali engkau takut oleh apapun juga. Karena aku yang memiliki kehidupanmu, aku yang menjagai engkau, dan aku yang menjadi benteng atas hidupmu. Ketahuilah aku Tuhan Allahmu, senantiasa bersama-sama dengan engkau. Itu sebabnya aku katakan tetaplah engkau maju di dalam aku Tuhan Allahmu. Jangan kau lengah oleh apapun juga. Jangan engkau undur oleh apapun juga. Tetapi percayalah kepada aku Tuhan Allahmu. Tatkala engkau menang dalam segala perkara, maka aku Tuhan Allahmu akan melampauinya di dalam segala hal. Aku akan menyiapkan janjiku yang heran dan ajaib akan terjadi. Itu sebabnya aku katakan kepada setiap engkau, tetaplah berpeganglah teguh kepada aku Tuhan Allahmu. Jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan. Banyak perkara yang membuat engkau terluka. Bahkan banyak hal yang membuat engkau kecewa. Tetapi ketahuilah engkau ada di hatiku. Engkau ada di mataku. Aku tidak akan tinggal diam oleh kehidupanmu. Aku Allahmu yang senantiasa menjaga dan melawat hidupmu. Tetaplah engkau maju di dalam aku Tuhan Allahmu, dan melangkahlah bersama-sama dengan aku. Aku katakan kepada engkau, tetap tinggal diam di dalam aku Tuhan Allahmu. Jangan engkau lengah, jangan engkau menoleh ke belakang. Tetapi ketahuilah, aku tetap bersama-sama dengan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau sekejap pun, karena aku menginginkan engkau menjadi pemenang. Bahkan aku tetapkan kau lebih daripada pemenang. Janjiku ya dan amin bagi setiap engkau. Demikianlah firmanku ya Ralamana. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan setiap perkataanmu. Kami bersyukur Bapa. Apapun yang engkau lakukan bagi kami percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami. Situasi dan keadaan boleh terjadi, tetapi engkau ada di pihak kami. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Keyakinan kami adalah engkau pembela kami. Engkau Parakletos, engkau Roh Kudus pembela kami. Kami percaya itu Tuhan. Engkau membela umatmu. Di dalam pelayanan kami, engkau pembela mereka. Terjadi seperti apa yang kau perkatakan. Terjadi Tuhan, kami klaim dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Akhir daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu. Mari engkau angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap kesehatanmu. Diberkatilah ketika engkau ada dalam pendidikan, demikian juga anak-anakmu. Diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunmu di dalam rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan keberhasilan. Ketika kami diberkati di bumi, nama kami tercatat di sorga. Berbahagialah umatmu pada saat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya imannya terjadi tahun ini, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.